Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video tutorial ini merupakan cara untuk instalasi ArcGIS. Teman-teman sebelumnya harus memastikan terlebih dahulu spesifikasi laptop yang dibutuhkan terhadap ArcGIS untuk versi yang ingin di-download. Seperti pada link pada modul, teman-teman bisa melihat ini merupakan contoh spesifikasi yang dibutuhkan untuk ArcGIS versi 10.8. Untuk versi lainnya, teman-teman bisa melihat pada modul. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman mengklik link pada bagian cara instalasi ArcGIS, yaitu terdapat bit.ly yang berisi folder dalam Google Drive, yaitu beberapa versi ArcGIS desktop yang teman-teman bisa pilih dan download. Tentunya versi tersebut harus mumpuni jika di-download dalam laptop teman-teman. Seperti video tutorial pada kali ini, contohnya adalah mendownload ArcGIS versi 10.7.1. Kemudian klik download anyway. Teman-teman harus menunggu downloadnya terlebih dahulu. Dan proses pendownloadan ini membutuhkan cukup lama waktunya, sehingga teman-teman harus memastikan kondisi jaringan teman-teman sudah stabil. Sambil menunggu proses download selesai, teman-teman bisa mengaktifkan VPN UB terlebih dahulu dengan mengklik link yang ada di modul, yaitu menuju Bits UB. Kemudian teman-teman bisa memilih VPN L2TP Windows yang ada di bawah dan klik download. Link tersebut berisi panduan untuk pengisian VPN L2TP UB. Untuk pengisian lebih lanjutnya juga teman-teman bisa melihat pada modul. Pertama, teman-teman harus mengklik logo notifikasi yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian teman-teman klik VPN. Jika memang belum ada, teman-teman bisa mengklik more-nya. Jika sudah, maka teman-teman akan masuk ke dalam menu setting. Kemudian add a VPN connection. Kemudian untuk VPN providernya, teman-teman bisa mengisi dengan Windows. Kemudian untuk connection name-nya, teman-teman bisa ketik sesuai dengan yang teman-teman inginkan dan mudah diingat. Seperti ini, VPN UB. Kemudian server name-nya, teman-teman bisa masukkan vpn.ub.ac.id. Kemudian untuk type-nya bisa teman-teman pilih sesuai dengan petunjuk yang ada di panduan tersebut. Dan untuk key-nya, teman-teman bisa mengisinya dengan TIK-UB yang ada di modul. Kemudian bisa dilanjutkan dengan type of sign-in info-nya. Teman-teman bisa pilih username and password. Dan untuk username password ini, teman-teman bisa masukkan username dan password yang ada pada BAIS teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik save. Maka untuk VPN-nya sudah tersimpan. Dikarenakan sebelumnya sudah saya coba untuk VPN UB-nya, maka ada dua, tapi sama saja untuk koneksi VPN-nya. Karena sudah selesai filenya, teman-teman harus mengekstraknya terlebih dahulu sesuai dengan folder penyimpanan yang dituju. Kemudian sebelum memulai instalasi, teman-teman harus connect dengan VPN UB-nya. Jadi perlu diingat bahwa untuk mengakses dan menggunakan ArcGIS teman-teman itu harus menggunakan VPN UB agar tersambung ke lab PSISDL. Kemudian teman-teman bisa klik ArcGIS desktop-nya. Lalu akan muncul seperti ini untuk folder destination-nya, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian klik next dan nanti akan loading. Proses untuk persiapan install ArcGIS-nya. Tunggu hingga proses tersebut selesai. Dan jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik next. Dan teman-teman bisa langsung klik close. Maka akan muncul Windows Installer. Kemudian teman-teman bisa menunggu terlebih dahulu hingga tombol next dapat diklik. Dikarenakan saya sudah mendownload ArcGIS sebelumnya, maka akan muncul kotak seperti ini. Langsung di next saja. Dan untuk proses install selesai akan muncul ArcGIS Administrator Wizard. Itu teman-teman jangan di close dan teman-teman bisa mengisi
data-data yang dibutuhkan mengikuti modul yang ada. Atau jika proses tersebut mengalami gagal, maka teman-teman bisa membuka ArcGIS Administrator dan mengisinya seperti ini. Dengan memilih pilihan Advance yang paling atas, kemudian untuk License Manager-nya teman-teman bisa pilih nomor yang tertera pada modul. Jika sudah, maka teman-teman bisa langsung klik OK dan bisa membuka langsung ArcGIS desktop-nya yang sudah terdownload seperti ini. Dan untuk ArcGIS-nya, teman-teman sudah siap untuk digunakan. Sekian untuk tutorial dari instalasi ArcGIS. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai Graphical User Interface. Sebelum teman-teman memulai pengolahan data, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu tools yang ada pada ArcMap. Pertama-tama, pada bagian atas di sini teman-teman bisa lihat seperti File, Edit, View, dan lain sebagainya, yaitu pada barisan pertama, itu memiliki nama yaitu menu bar. Jadi, menu bar ini memiliki fungsi seperti Windows. Jadi, misal teman-teman seperti biasa, jika ingin men-save data, teman-teman bisa klik File, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang namanya button bar. Jadi, button bar sendiri berbentuk icon-icon seperti ini. Misal kalau kertas, ini merupakan new blank map, seperti ini tampilannya, atau jika ingin membuka file yang sudah diedit sebelumnya, teman-teman bisa pilih ini dan lain sebagainya. Tentunya dari masing-masing button bar sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian, yang ketiga ada yang namanya toolbar. Toolbar ini secara sederhana berfungsi merubah kemampuan pointer. Misal ketika teman-teman ingin memberikan proyeksi pada peta RBI yang jumlahnya lebih dari 1, teman-teman akan melihat informasi yang teman-teman ingin olah datanya di sini. Dan ini merupakan toolbar. Kemudian yang keempat adalah status bar. Status bar sendiri berada paling bawah pojok. Jadi misal teman-teman sudah mengolah suatu peta menggunakan proyeksi UTM, maka teman-teman akan melihat lokasi tersebut dalam bentuk angka-angka dan juga satuannya. Kalau teman-teman menggunakan proyeksi UTM, maka satuannya adalah meter. ArcGIS Interface. Sebelumnya, teman-teman harus mendownload materi yang ada pada modul pada link berikut. Materi ini merupakan materi dalam pengenalan ArcMap. Kemudian teman-teman bisa download. Jika sudah terdownload, maka akan ada file berbentuk zip dan teman-teman harus ekstrak terlebih dahulu. Dan hasil ekstrak tersebut akan berisi 2 file seperti ini. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa langsung membuka ArcGIS Map Package. Dan hasil yang akan ditampilkan akan seperti ini. Yaitu terdapat beberapa data dalam layer ini. Yang pertama ada toponimi, kemudian jalan, sungai, land use, dan lain sebagainya. Bisa dilihat untuk informasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam data tersebut memiliki informasi-informasi tertentu. Pada ArcMap ini, teman-teman harus mengenali 2 komponen penting, yaitu table of content dan juga layer. Nah, ini merupakan table of content yang berada pada bagian kiri yang terdiri atas daftar layer yang ada pada data frame bersamaan dengan legenda yang menjelaskan setiap layer yang menampilkan simbologinya. Jadi, untuk layer ini akan berbentuk seperti ini. Intinya adalah table of content itu merupakan daftar isinya. Kemudian untuk layernya itu merupakan bagian-bagiannya seperti ini. Dan layer merupakan kumpulan data yang menampilkan suatu kelas fitur
seperti ini, misal jalan, sungai, toponimi, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kiri dari layer tersebut terdapat checkbox. Checkbox di sini fungsinya untuk mengatur tampilannya. Jika teman-teman ingin menghilangkan tampilan dari toponimi, teman-teman bisa menghilangkan centangnya, sehingga yang tadinya ada tulisan seperti ini, maka ketika tidak dicentang akan hilang. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalkan teman-teman hanya ingin menampilkan tampilan dari batas administrasinya saja dan menghilangkan DEM-nya, teman-teman bisa langsung mencentangnya saja, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Layer ini juga dapat disusun secara teratur dari atas ke bawah. Jika teman-teman di sini ingin mengaktifkan layer ini, teman-teman dapat mengklik kanan, kemudian pilih Activate. Jadi, aktif layer ini akan terlihat dengan adanya tulisan yang di bold seperti ini dalam table of content. Dan ketika teman-teman sudah mengaktifkan layer tersebut, maka operasi hanya dapat bekerja pada active layer saja. Dan untuk membuat layer tersebut aktif, maka klik satu kali pada table of content, kemudian bisa langsung aktif. Atau cara lainnya, teman-teman bisa klik kanan pada nama layernya, kemudian pilih Activate. Dan layer sudah aktif dan bisa dioperasikan. Kemudian ada bagian yang namanya Map Display. Map Display ini berada di berada di sebelah kanan table of content. Jadi Map Display di sini maksudnya adalah tampilan peta yang teman-teman olah akan terlihat di bagian sini. Ini bagian Map Display. Bagian dari tempat menampilkan peta yang teman-teman olah disebut dengan Map Display. Map Display ini adalah ini, untuk melihat peta yang teman-teman sedang olah. Dan teman-teman juga bisa mengatur tampilannya dengan mendrag ke kanan atau ke kiri, zoom atau zoom out, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa mengetahui data atribut. Data atribut ini merupakan cara untuk melihat informasi dari layer yang tertera pada table of content seperti ini. Tabel atribut sendiri berisi informasi mengenai data yang ada pada layer tersebut. Misal kita ingin melihat informasi mengenai toponimi Kota Batu. Teman-teman bisa klik toponiminya, kemudian klik kanan, lalu pilih Open Attribute Table. Di sini akan terlihat data-data yang termasuk ke dalam toponimi. Di sini ada Objected ID, shape, keterangan, teks. Objected ID ini merupakan jumlah data yang ada pada toponimi. Kemudian shape ini merupakan shape dari shapefile-nya berbentuk poin atau titik. Selanjutnya ada yang namanya Arch Catalog. Jadi Arch Catalog sendiri akan menampilkan drive, koneksi database, dan folder-folder pada panel di sebelah kiri. Arch Catalog adalah modul ArchMap yang akan digunakan untuk melihat dan mengolah data. Bagaimana cara menampilkannya? Teman-teman bisa pilih icon ini yang ada kotak kuningnya, dan nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul folder yang akan teman-teman gunakan untuk mengolah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video tutorial kali ini akan membahas mengenai geodatabase dan feature class. Sebelumnya, geodatabase sendiri berfungsi untuk mengumpulkan beberapa data spasial seperti raster, shapefile, dan data tabular yang memiliki koordinat X dan Y. Setelah itu, geodatabase sendiri juga bermanfaat untuk memudahkan kita dalam memanajemen fitur-fitur kelas yang akan kita gunakan selama menggunakan ArcGIS. Pertama-tama, teman-teman harus membuka ArcGIS terlebih dahulu. Lalu teman-teman dapat memilih tool Arch Catalog seperti ini.
lalu klik kanan pada folder, kemudian pilih new, file, dan di sini terdapat ada file geodatabase dan juga personal geodatabase. Perbedaannya adalah untuk file geodatabase memiliki ukuran penyimpanan hingga 1 terabyte, yaitu penyimpanan berupa data spasial yang dapat diakses beberapa user secara bersamaan, namun yang bisa dan dapat mengedit hanya 1 orang. Sedangkan untuk personal geodatabase sendiri, untuk file penyimpanannya bisa mencapai kurang dari 2 GB saja. Namun, efektifnya hanya mampu menyimpan hingga 500 MB. Untuk file geodatabase sendiri direkomendasikan untuk data yang isinya selalu terupdate dari waktu ke waktu. Pada video tutorial kali ini, kita akan menggunakan personal geodatabase. Untuk membuatnya, teman-teman harus klik kanan pada geodatabase tersebut, kemudian pilih new, lalu feature class. Kemudian ada kolom nama, teman-teman bisa memilih dan membuat namanya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian untuk type-nya teman-teman bisa pilih, misal seperti polygon, polyline, atau point. Kemudian next, lalu teman-teman harus menentukan koordinat. Teman-teman bisa memilih salah satu koordinatnya, apakah menggunakan koordinat geografis yaitu WGS atau proyeksi yaitu UTM. Jika teman-teman ingin menggunakan geografis, teman-teman harus klik Geographic Coordinate System, lalu pilih World, lalu teman-teman mencari WGS 1984 seperti ini. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan proyeksi yaitu UTM, teman-teman bisa memilih Projected Coordinate System, kemudian pilih UTM, lalu pilih WGS 1984, kemudian pilih Show Turn, dan di sini teman-teman bisa memilih koordinatnya sesuai dengan zona atau lokasi pembuatannya. Misal untuk lokasi kampus kita berada di zona 49S. Kemudian klik Next. Dikarenakan kita menggunakan proyeksi UTM, maka satuannya adalah meter. Kemudian klik Next. Ini bisa langsung di Next saja. Dan seperti perintah yang ada di modul, pertama harus membuat field terlebih dahulu, yaitu pada field name. Misalnya kita di sini akan membuat keterangan land use atau penggunaan lahan. Di sini teman-teman bisa mengisinya, field name-nya yaitu land use. Kemudian untuk data type-nya, teman-teman bisa pilih text. Jika teman-teman ingin menambahkan data yang lainnya, teman-teman bisa melakukannya dengan cara yang sama dengan menyesuaikan data type-nya. Karena kita menggunakan keterangan land use, maka data type yang kita gunakan adalah text karena berupa huruf. Kemudian klik finish. Lalu akan muncul layer feature class yang ada di sebelah kiri tersebut, yaitu merupakan feature class yang sudah dibuat geodatabase-nya dan langsung terinput secara otomatis. Kemudian juga teman-teman bisa mengimpor atau mengekspor dari SHP geodatabase tersebut, yaitu teman-teman bisa klik kanan pada geodatabase, kemudian klik import, kemudian teman-teman bisa mengarahkan apakah feature class-nya single ataupun multiple. Kali ini kita akan menggunakan single. Kemudian input feature-nya teman-teman bisa memilih misal SHP batas administrasi. Kemudian outputnya bisa disesuaikan namanya seperti ini misalnya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengimport data yang teman-teman inginkan dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih dari satu. Caranya sama, teman-teman pergi ke katalog, kemudian klik kanan pada personal geodatabase, kemudian pilih import. Di sini teman-teman bisa memilihnya feature class yaitu yang multiple. Untuk input features-nya, teman-teman bisa menambahkannya. Misal di sini ingin menambahkan SHP jenis tanah Kecamatan Kabuh, kemudian SHP Kecamatan Kabuh. Untuk outputnya, teman-teman bisa memilih folder yang sudah ada, lalu klik OK. Kemudian teman-teman tunggu hingga prosesnya selesai, maka akan muncul tanda seperti ini jika prosesnya berhasil. Selain itu, teman-teman juga bisa mengekspor datanya. Caranya sama, klik kanan pada
geodatabase-nya, kemudian pilih export. Jika teman-teman ini memiliki geodatabase yang jumlahnya lebih dari 1, maka teman-teman bisa pilih multiple. Pertama, kita akan coba export geodatabase dengan jumlah yang lebih dari 1. Pilih multiple, ini merupakan isi dari geodatabase-nya. Kemudian untuk output geodatabase-nya, teman-teman bisa pilih, kemudian klik OK. Nah, berikut ini merupakan feature class to geodatabase. Jika geodatabase yang teman-teman miliki hanya ada satu feature class, maka teman-teman dapat mengekspornya dengan memilih geodatabase single. Dan di dalam feature class tersebut terdapat beberapa field map seperti ini. Untuk output location-nya teman-teman bisa pilih, misalkan seperti ini. Dan output feature class-nya teman-teman bisa menyesuaikan namanya. Misalkan di sini feature class kabuh. Kemudian teman-teman bisa langsung klik OK dan tunggu hingga prosesnya selesai. Kalau sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Yaitu terdapat kotak warna biru dan bercentang hijau. Sekian untuk video pada tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.